Hai anak-anakku semua, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Ari Yulistiana. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi cerita rakyat yang berupa hikayat dan juga cerita pendek atau cerpen. Nah, mengapa kita perlu mempelajari materi cerita rakyat dan cerpen? Yang pertama, untuk memahami khasanah sastra Indonesia. Berikutnya, membaca karya sastra banyak manfaatnya, yaitu memperluas wawasan, memperkaya kosakata yang kita miliki, serta memperhalus budi pekerti. Kemudian, dengan banyak membaca karya sastra, akan dapat pula mengasah otak kreatif yang bisa menunjang berbagai profesi yang kelak akan kalian geluti. Nah, berikutnya akan kita pelajari bersama apa yang dimaksud dengan cerita rakyat yang berupa hikayat dan apa yang dimaksud dengan cerita pendek atau cerpen. Cerita rakyat yang berupa hikayat adalah karya sastra Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita. Umumnya, cerita tersebut mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utamanya. Contoh cerita hikayat diantaranya adalah Hikayat Hang Tuah, Hikayat Bayan Budiman, atau Hikayat Putri Kemuning. Cerita hikayat tersebut dapat dibaca di buku pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan cerita pendek atau cerpen adalah prosa narasi fiktif yang isinya cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lain, misalnya novel. Dalam cerpen yang digambarkan hanyalah inti sarinya saja. Contoh cerpen diantaranya adalah cerpen yang berjudul Juru Masak karya Damhoeri Muhammad, cerpen Paying karya Edi Haryono, dan berbagai cerpen lain yang dapat kalian temukan di buku, surat kabar, maupun di internet. Pada cerita hikayat maupun cerpen memuat nilai-nilai di dalamnya. Yang pertama adalah nilai agama, menyangkut aturan-aturan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian nilai moral, yaitu hubungan yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia. Yang ketiga adalah nilai budaya yang berkaitan dengan masalah adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan. Dan berikutnya ada nilai sosial yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dan yang kelima adalah nilai pendidikan berhubungan dengan ajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Apakah kalian mengetahui ciri-ciri cerita hikayat? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah anonim, artinya pengarangnya tidak dikenal. Berikutnya adalah istana sentris, menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana, atau dengan kata lain, istana sebagai pusat ceritanya. Kemudian yang ketiga bersifat statis, tidak banyak terjadi perubahan. Yang keempat bersifat komunal, artinya menjadi milik masyarakat. Yang kelima menggunakan bahasa arkais, yaitu menggunakan kata yang sudah tidak dipakai atau sudah punah. Kemudian yang keenam bersifat tradisional atau meneruskan budaya atau tradisi dan kebiasaan. Yang ketujuh adalah bersifat didaktis atau mendidik. Yang kedelapan, menceritakan kisah universal manusia. Yang kesembilan, memiliki sifat magis atau pengarang akan membawa pembaca ke dunia khayal atau dunia imajinasi yang serba indah.
Nah, sedangkan ini adalah ciri-ciri cerita pendek atau cerpen. Berikutnya, inilah ciri kebahasaan yang dimiliki oleh hikayat dan juga cerpen. Nah, anak-anakku semua, demikian pelajaran kita hari ini tentang cerita rakyat yang berupa hikayat dan cerita pendek atau cerpen. Semoga apa yang kita pelajari hari ini membuat kalian semakin bersemangat untuk membaca dan mengapresiasi karya sastra. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa pada materi berikutnya dan selamat membaca karya sastra.